everyone, I'm Noviana Karahayu, 2 and semester studying at Technocrat University of Indonesia, undergraduate from in management with NPL 2441146 from management class 24B. Oke, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita dengar, tapi belum tentu semua orang benar paham pendapatan nasional. Kita akan jawab 2 pertanyaan. Dari mana sih pendapat nasional itu datang? Dan yang kedua yaitu, dan kemana saja perginya? Pembahasan gak akan kaku, tapi akan kita pecah jadi bagian-bagian yang seru dan gampang dimengerti. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh faktor produksi milik warga negara dalam 1 tahun, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa penting? Karena pendapatan nasional mencerminkan seberapa produktivitas suatu negara, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, kemampuan negara untuk mengatur kebijakan fiskal dan pembangunan. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pendapatan nasional. Pendapatan nasional terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian, transportasi. Dan yang kedua itu investasi, pengeluaran untuk barang modal, mesin, gudang, teknologi. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah, belanja negara, infrastruktur pendidikan, kesehatan. Yang keempat, ekspor bersih. Ekspor bersihnya yaitu X sampai M. Ekspor X, barang atau jasa yang dijual ke luar negeri. Impor, barang atau jasa yang dibeli dari luar negeri. Ekspor bersih yaitu ekspor dikurangi impor. Dan yang ketiga, dari mana pendapatan nasional datang? Pendapatan nasional berasal dari aktivitas ekonomi produktivitas dalam suatu negara, seperti yang pertama yaitu terdiri dari 5. Yang pertama sektor pertanian, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua yaitu sektor industri dan manufaktur, yaitu terdiri dari pabrik, produksi barang jadi dan bahan baku. Yang ketiga sektor jasa, transportasi, pendidikan, perbankan, dan hiburan. Dan yang keempat, sektor perdagangan, transaksi jual beli dalam negeri dan ekspor. Dan yang kelima yaitu pendapatan faktor dari luar negeri, yaitu net factor income from abroad. Pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Contoh nyata ya, perusahaan ekspor tekstil Indonesia menjual produk ke Eropa, menambah GDP. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri akan mengirim uang ke Indonesia untuk mendapat pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu bagian keempat, kemana perginya pendapatan nasional. Setelah pendapatan masuk, kemana saja perginya? Yaitu yang pertama, konsumsi, digunakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, tabungan atau saving, disimpan di bank atau lembaga keuangan menjadi dana investasi. Dan yang ketiga, pajak, diambil oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara, infrastruktur subsidi, gaji ASN. Yang keempat, impor, digunakan untuk membeli barang dari luar negeri. Yang kelima, investasi kembali, yaitu perusahaan menggunakan sebagian keuntungan untuk memperluas bisnis. Ilustrasi, seorang petani menjual hasil panen. Uangnya digunakan untuk belanja, sebagian ditabung, dan sebagian lagi untuk bayar pajak. Dan siklus terus berputar.
Dan yang kelima, bagian kelima yaitu pengukuran pendapatan nasional. Terdapat 3 pendekatan utama dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach, menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi. Dan yang kedua, pendekatan pendapat atau income approach, menjumlahkan pendapatan faktor produksi yaitu upah, sewa, bunga, dan laba. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran expenditures approach, menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi, investasi pengeluaran pemerintah, ekspor impor. Dan yang bagian keenam yaitu indikator kesejahteraan dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional bukan cuma soal angka, tapi juga yang pertama yaitu GDP per kapita. Total GDP dibagi jumlah penduduk, indikator rata-rata pendapatan tiap orang, distribusi pendapatan. Apakah kekayaan terbesar merata atau hanya dimiliki segelintir orang? Yang ketiga, tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan nasional, seharusnya kemiskinan bisa ditekan. Yang keempat, PDB sektor dominan. Negara industri cenderung memiliki GDP lebih tinggi dibanding negara agraris. Dan yang ketujuh, bagian ketujuh, tantangan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Yang pertama ada ketimpangan distribusi kekayaan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, ketergantungan pada ekspor komoditas, dan yang terakhir krisis global atau pandemi. Dan bagian ke-8, studi kasus di Indonesia. Indonesia mencatatkan peningkatan GDP dari tahun ke tahun. Sektor unggulannya yaitu pertanian, manufaktur, pariwisata, UMKM. Pemerintah mendorong pertumbuhan lewat proyek infrastruktur, hilirisasi industri, dan digitalisasi UMKM. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, pendapatan nasional bukan cuma angka besar yang muncul di berita, tapi benar-benar mencerminkan produktivitas, kesejahteraan, dan kemajuan suatu bangsa. Dari mana datangnya? Dari kita semua. Petani, buruh, pengusaha, pekerja, kreatif. Kemana perginya? Kembali lagi ke kita dalam bentuk barang atau jasa dan pembangunan. Terima kasih. Semoga materi yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.